Jadi kasus ini sebenarnya boleh dibilang dugaan kasus balas dendam ya. Jadi dampaknya luas karena kalau nanti berkembang ada tersangka baru. Nah, ini bagus sekali karena apa? Karena membentuk satu fakta itu tidak cuma dalam proses keberanian tapi juga integritas ini kan diuji gitu kan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah kemarin kembali menjalani pemeriksaan terkait perannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Febri digelendang dengan tangan di berogol serta mengenakan rompi tahanan. Di hadapan penyidik, Febri dilakukan pemeriksaan selama sekitar 7 jam dengan lebih dari 20 pertanyaan. Terungkapnya kasus Febri tidak lepas dari peran kepolisian yang berhasil mengusut dugaan kepemilikan uang tunai senilai 476 miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg yang disita dalam rangkaian penggeledahan di rumah kediamannya. Terseretnya nama Febri dalam kasus ini sebenarnya sudah lama diendus aparat kepolisian, namun upaya pengungkapan kerap terhalang dengan adanya penjagaan ketat yang didatangkan dari unsur TN. Berbagai peristiwa mengagetkan pun sempat terjadi, mulai dari penguntitan yang dilakukan anggota kepolisian dari Satuan Densus 88 hingga dugaan teror lainnya. Lantas, apa kata praktisi hukum Tommy Triyunanto menanggapi polemik kasus yang menyeret mantan ex-Jampitsus serta dugaan dua instansi yang berupaya saling jegal satu sama lain? Dan benarkah ada persaingan antara kepolisian dengan Kejaksaan Agung? Jadi kasus ini sebenarnya boleh dibilang dugaan kasus balas dendam ya. Artinya ada beberapa hal yang diusik, ada beberapa instansi yang merasa tidak nyaman, dan terus akhirnya berkembang kepada penemuan-penemuan hal-hal yang tentunya menyangkut masalah tindak pidana korupsi. Kalau kita ngeliat bukan rahasia umum ya. Kalau sudah adanya terjadi potensi, terus kita lihat akhirnya juga mengerucut kepada pembuktian, apalagi ini menyangkut instansi yang tentunya di situ juga ada pejabat-pejabat yang juga berkaitan terhadap apa yang menjadi satu kepentingan kan gitu. Kalau kita melihatnya ini bentuk seperti zamannya dulu cicak dan buaya gitu loh. Jadi kalau kita melihat di sini paling mendominasi itu adalah pihak mana kan gitu. Ternyata baru kali ini ya terkuak, baru kali ini hal tersebut dibongkar oleh pihak kepolisian. Nah, ini tidak berlaku surut. Kenapa? Karena memang sudah publik yang membuka, mulai dari peristiwa kasus yang ditangani, terus ada beberapa orang yang juga merasa terusik, terus di situ juga terlihat hal-hal yang menarik perhatian. Karena apa? Karena di sini bentuk daripada dugaan tindak pidana menyangkut kepada adanya tambang ilegal, terus adanya proyek-proyek yang dilihat dugaan kuat yang sudah dilihat itu ada yang disetting dan lain-lain, ada tender yang sudah dilakukan satu penyesuaian sebelumnya. Jadi artinya ini bukan kali pertama, dan juga sebenarnya pembukaan ini sudah mempunyai satu waktu yang
tentunya menjadi bom waktu pada saat kemarin gitu kan. Nah ini bagus sekali karena apa? Karena membentuk satu fakta itu tidak cuma dalam proses keberanian tapi juga integritas ini kan diuji gitu kan. Kenapa kok Polri sampai detik ini masih berkomitmen untuk bisa menyelesaikan atau membongkar apa yang menjadi satu komitmen mereka, padahal instansi-instansi ini sudah memberikan satu sinyal kan, terjadinya satu pergesekan dan akhirnya juga diperlihatkan kepada media bahwa keadaan ini baik-baik aja kan gitu. Pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menyeret Febri Adriansyah disebut-sebut adanya jejaring bisnis yang terafiliasi dengan puluhan perusahaan yang diduga berkongsi dengan pengusaha batubara asal Kalimantan Selatan. Meski enggan disebut nama pengusaha tersebut, publik mengarah pada satu nama sebagai pengusaha tambang yang mempunyai peran besar termasuk kedekatannya dengan kekuasaan. Dan yang menarik, Febri tidak hanya diduga terlibat di kasus tambang, tetapi juga kasus besar lainnya, mulai PT Dana Pensiun Asabri, PLN Batubara, hingga Krakatau Steel. Lantas, apa kata Tommy Triyunanto terkait adanya nama-nama besar yang belum terungkap dalam kasus Febri Adriansyah? Kalau saya melihat ya dari kasus ini, tentunya kalau lihat dari ujungnya, dari ujungnya nanti dari terakhir ya, siapa yang berbuat tadi ya, siapa yang melakukan yang berkaitan terhadap itu, makanya sebenarnya dibuka semua secara transparan kan gitu. Tapi apakah berani itu dibuka transparan kan seperti itu? Harusnya seperti itu kan, tapi inilah satu fenomena besar karena yang namanya Jampitsus itu adalah pejabat publik yang langsung di bawahnya Mbak Kaja Kejagung kan. Tentunya ini adalah pejabat yang mempunyai potensi besar ya, potensi besar terhadap apa? Terhadap proses tindak pidana khusus yang menyangkut apa? Yang menyangkut tambang, menyangkut tindak pidana korupsi yang besar, yang tentunya kalau Kejaksaan Agung seperti itu. Nah ini yang harus kita telusurin, bagaimana apakah dibuka semua kalau sudah terbukti ya. Tentunya kan dari pihak Kejagung, tentunya dari pihak polisian yang kemarin mengambil alat bukti dan lain-lain berajuk pada itu, terus itu adalah pintu masuk, terus akhirnya Kejagung membuka lagi dan menemukan, akhirnya ditetapkan tersangka setelah 7 jam. Ini tidak serta-merta seorang dijadikan tersangka tanpa alat bukti yang cukup kan, itu poinnya. Dan artinya saksi-saksinya ataupun orang-orang yang terkaitan dia tidak melakukan tindakan sendiri seperti itu. Nah sekarang kalau ada orang-orang besar di belakang itu ya harus dibongkar, harus dibuka ya kan, kalau ada, dan tidak perlu juga ragu-ragu karena tentunya kalau ini memang ya dugaan ya adanya kriminalisasi yang disampaikan oleh Febri, tentunya itu yang harus dibuktikan dari seorang yang dinyatakan sebagai tersangka. Selain Febri, 5 jaksa sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain di luar unsur kejaksaan. Dugaan itu makin kuat usai tewasnya kepala rumah tangga Febri beberapa waktu yang lalu dalam kondisi mengenaskan. Tewasnya kepala rumah tangga Febri dengan mulut berbusa disebut-sebut bukan kematian alami, melain adanya campur tangan. Meski belum terungkap, sejumlah kalangan mendesak aparat kepolisian segera mengungkap siapa aktor di balik tewasnya kepala rumah tangga Febri Adriansyah. Benarkah kematian kepala rumah tangga Febri erat kaitannya dengan nama-nama besar yang hendak ditutup-tutupi?
ini dampaknya luas karena kalau nanti berkembang ada tersangka baru, terus ternyata juga ini juga adanya dugaan dari Karungga meninggal dunia ini ada potensi-potensi yang berketerkaitan terhadap kasus ini. Tentunya kan semua pihak, tentunya TPDI yang sudah turun langsung untuk melaporkan kasus ini ya, itu tindak-tindak untuk dicari faktanya. Apakah dari pihak kepolisian juga bisa untuk membuka satu fakta bahwa apa yang menjadi praduga ataupun dugaan kuat yang sudah disampaikan bahwa ada nggak korelasinya terhadap meninggalnya Karungga ini kan gitu. Ini yang perlu dicermatin dan perlu dilakukan verifikasi lagi, didalamin dan dicari ada kejanggalankah dan bagaimana polisi ini menemukan. Nah ini tingkatan ini yang perlu dikaji lagi karena kan proses-proses ini tentunya harus berkaitan, harus punya alat bukti cukup, dan tentunya kalau tidak ada keterkaitan ataupun ada keterkaitan tetapi tidak berani membukanya, maka juga ini menjadi problematik ya, itu kuat ini. Makanya kalau dibilang bahwa seorang petinggi yang tentunya ada kaitannya terhadap nilai-nilai yang tentunya berkaitan juga politik juga, ini juga mempunyai masalah cukup berat terhadap masyarakat Indonesia yang tentunya yang mengamati, melihat dan semua yang tahu tentang kejadian terhadap ini. Tentunya ini yang menjadi harus dikawal, yang harus dibuktikan ya. Kalau itu nggak bisa dibuka, kalau itu nanti terbukti, tentunya juga harus dibuka kan seperti itu. Karena dunia ini adalah dunia negara ini juga sekarang ini dalam keadaan era global dan keterbukaan publik yang sekarang ini lebih mengedepankan bahwa masyarakat Indonesia lebih kritis, lebih paham dan bagaimana proses penegakan hukum dan juga pembuktian fakta ya menjadi satu fakta yang aktual kan gitu. Nah ini juga kuat nanti tentunya harus berbanding lurus terhadap antara fakta dan kejadian ya. Tentunya itu yang harus kita cermati. Nah ini yang lagi diuji sekarang. Bagaimana tentang tadi yang saya sampaikan bahwa adanya tersangka-tersangka baru, apakah ini korelasinya berkaitan terhadap kasus ini ataukah ini ada sesuatu hal yang kita curigain kan gitu. Nah ini juga harus dibuka karena pembukaan satu fakta ini bukan hanya memakan waktu tapi ini sangat amat mengusik hal-hal seperti ini karena ini berkaitan terhadap pejabat tinggi ya. Jadi ini yang harus kita benar-benar teliti dan harus ada keberanian dan bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini tidak akan terulang lagi kan. Dilimpahkannya proses penanganan tersangka Febri Adriansyah dari penyidik kepolisian, Kejaksaan Agung menuai banyak kritik. Publik menuding Kejaksaan Agung terutama tim 9 yang menangani kasus ini tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Mulai dari transparansi hingga independensi penyidik. Di tengah keraguan itu, pengusutan tuntas kasus Febri Adriansyah menjadi penting, terutama bagi kredibilitas Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas dan mengembalikan kepercayaan publik. Dan mengenai hal itu, apa kata Tommy Triyunanto? Yang jelas dalam proses kasus ini, publik dan pencinta demokrasi Indonesia tentunya dan tentunya rakyat Indonesia sendiri pasti benci akan satu kejahatan yang luar biasa ini atau extraordinary crime. Ini kan berat sekali. Dan tentunya sebenarnya sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus dihukum berat kalau orang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau orang tidak melakukan tindak pidana korupsi, tolong bebaskan dari semua tuduhan kan gitu. Makanya sekarang kalau sudah ditemukan terus dibuktikan, nah
harus cepat ditegakkan hukum ini. Iya, harus transparan itu kan mempunyai makna banyak, ya. Transparan tadi kan, barang itu milik siapa, terus ada yang punya, dan yang punya siapa. Betul nggak yang punya siapa itu dia yang punya, gitu. Itu kan harus jelas. Jangan sampai liar, kan gitu. Sebenarnya dia bukan yang punya, ternyata dijadikan yang punya, misalnya seperti itu. Terus yang punya siapa, tapi tidak mengakui dia yang punya, karena memang tidak ada jejak, misal seperti itu. Itu bisa aja terjadi, gitu kan. Dan spekulasi inilah yang perlu didalami dan dibuktikan. Karena kalau pendalaman segala sesuatu fakta, harus dirujuk kepada bagaimana polisi bisa menindak tindakan yang namanya tindakan korupsi ini, mempunyai korelasi kuat terhadap kerugian negara. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.